Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Kepadamu aku berseru ya Allah, dan Engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini, Selasa 22 Maret 2022, hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Hari ini kita diajak merenungkan dari Injil Matius. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?'
Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius yang sangat menarik. Bacaan ini sudah sering kita dengar, tetapi rasanya masih saja terus relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu kata kunci yang kita dapatkan dari bacaan hari ini adalah kata mengampuni. Dan yang kedua adalah kata mencurigai, memvonis, dan menghakimi. Itu beberapa kata yang kita dapatkan dari bacaan hari ini. Dan fenomena yang terjadi di sekitar kita tampaknya memang seperti itu. Sekarang banyak orang dengan mudah menghakimi orang lain, seraya tidak mengajak apakah dia sudah melakukan hal yang baik pada Tuhan dan sesama. Tapi dengan mudahnya orang mengatakan orang ini salah, orang ini berdosa, orang ini telah melakukan kesalahan. Itu yang terjadi, saudara. Dan berkembangnya media sosial dengan cepat karena ada kemajuan teknologi informasi, semakin menambah orang demikian mudahnya menghakimi orang lain dengan jari-jarinya yang seringkali tidak terkendali. Dan itu tentu saja terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin juga pada kita. Oleh karena itu, bacaan hari ini menyadarkan kita supaya kita introspeksi diri dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Dan kita harus bersedia mengampuni orang lain agar kita terbebas dari belenggu-belenggu atau dari beban-beban yang kadang-kadang justru memberatkan kehidupan kita. Kita seolah-olah membawa bangkai di leher kita ketika kita tidak mau mengampuni orang lain. Kemanapun adanya cuma beban, pikiran buruk, prasangka, dan hal-hal yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Maka saudara, tidak panjang lebar, saya kira hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk pertama introspeksi diri, dan yang kedua kita mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi di masa Prapaskah ini, kata pengampunan dan memohon ampun menjadi dua kata yang wajib tidak hanya kita pahami, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat bermati raga. Berkah dalam.